Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Islam untuk mapel akidah dan akhlak. Tema kita kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana sikap atau akhlak kita, yaitu hormat kepada orang tua dan guru. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi ini adalah yang pertama, kita diharapkan mampu menghayati sikap hormat kepada orang tua dan guru sebagai refleksi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya adalah menganalisis sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Serta yang terakhir, kita diharapkan mampu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak yang dirahmati Allah, sebagaimana kita fahami bersama bahwa akhlak itu sebenarnya adalah unsur atau dimensi ajaran Islam yang sangat penting. Oleh karena itu, salah satu unsur akhlak ini yang sungguh sangat penting adalah bagaimana akhlak kita kepada orang tua dan guru. Oleh karena itu, sikap kita kepada orang tua dan guru sangat menentukan kualitas akhlak, dan insya Allah kualitas akhlak semakin tinggi, insya Allah akan menentukan derajat kita, baik derajat kita di dunia maupun derajat kita di yaumil akhir kelak. Sehingga anak-anakku, memahami akhlak kepada orang tua dan guru adalah hal yang sangat penting bagi kita seorang muslim. Kalau kita pahami, anak-anak yang dirahmati Allah, istilah hormat dan patuh ini memang mirip, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Hormat biasanya difahami sebagai sikap memuliakan, sikap menghormati, sikap menganggap mulia orang tua kita. Yang kedua, patuh itu biasanya difahami sebagai sikap melaksanakan perintah ataupun arahan ataupun nasihat dari orang tua. Meskipun demikian, meskipun hampir sama, tetapi dua makna ini kalau kita pahami, insya Allah ini bagian dari bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua dan guru. Dalam agama kita sebenarnya kata yang hampir sama dengan istilah ini, yaitu yang disebut dengan birrul walidain. Sehingga anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam bahasa agama, hormat kepada orang tua dan guru ini biasa dipahami dengan kata atau kalimat birrul walidain, yaitu bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua dan guru. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua dan guru ini menjadi satu hal yang menjadi perhatian dari agama kita. Bahkan Nabi sejak awal memberikan perhatian agar kita sebagai seorang muslim tentu saja harus memiliki sikap berbuat baik kepada orang tua. Misalnya oleh karena itu suatu riwayat mengatakan, man haqqun nas bisuhabati, ya, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, ya, seorang sahabat mengatakan, maka kemudian Nabi mengatakan ummuka. Siapa lagi? Wahai Nabi, ummuka. Siapa lagi ummuka? Kemudian siapa lagi? Abuka. Jadi berbuat baik tentu saja hal yang paling utama adalah kepada orang tua. Kemudian selanjutnya Nabi juga lewat Al-Quran mengatakan bahwa menyembah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sehingga perintah Allah itu melaksanakan menyembah Allah. Kemudian yang kedua, kebaikan yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang dirahmati Allah,
menghormati orang tua ini sesungguhnya juga sangat luar biasa dan menempati posisi yang tinggi dalam agama kita. Bahkan suatu ketika Nabi itu ditanya oleh sahabat. Sahabat bertanya, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kemudian menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Kemudian ditanya lagi Nabi, "Tsumma ayyun?" Kemudian Nabi mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian yang terakhir ditanya, "Tsumma ayyun?" Kemudian ditanya lagi, Nabi menjawab, "Birrul walidain," berbuat bakti kepada orang tua. Bahkan anak-anakku yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjuang, karena dalam agama kita jihad itu adalah amalan atau ibadah yang paling tinggi, dan para sahabat ingin melaksanakan jihad ini. Ada yang mengatakan, sahabat bertanya, "Wahai Nabi, saya ingin berjihad." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Ahayyun waliduka?" Apakah orang tuamu masih hidup? Maka kemudian Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan masih. Kemudian Nabi mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka hormat, berjihadlah kamu melalui berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Inilah anak-anak yang dirahmati Allah, posisi yang tinggi, posisi yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa dari hormat dan patuh kepada orang tua dalam agama kita. Anak-anak yang dirahmati Allah, sekarang kita akan pelajari materi ini. Kita akan mempelajari dalil tentang bagaimana kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 8, yaitu satu ayat tentang bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ayat ini sesungguhnya memberikan kita motivasi anak-anak agar kita betul-betul berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wa wassaynal insana." Sungguh kami telah berwasiat, kami telah memberikan satu perhatian kepada manusia untuk berwasiat, untuk memberikan wasiat kepada manusia, biwalidayhi husna, agar berbuat baik kepada orang tua. Memang perintah berbaik kepada orang tua ini ada batasannya, anak-anak. Jadi ketika orang tua kita memerintahkan kepada hal yang jelek, tentu saja kita tidak boleh mentaatinya. Maka kemudian lanjutan ayat ini, "Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah tanpa sepengetahuan orang tuamu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati kedua orang tuamu. Ilayya marji'ukum, kepada akulah, kepada Allah lah tempat kembali kamu, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan beritahu kepada kamu apa-apa yang akan bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan. Anak-anak yang dirahmati Allah, sedangkan dalil dari hadis tentang berbuat baik atau hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Sa'altu Nabiya Muhammad SAW, ayyul a'mali afdhal?" Saya bertanya, kata Ibnu Mas'ud, kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling utama? Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "As-sholatu ala waqtiha," yaitu amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, "Tsumma ayyun," apalagi? Kemudian Nabi mengatakan birrul walidain. Lah ini, Nabi mengatakan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian tsumma ayyun, kemudian bertanya lagi Ibnu Mas'ud. Kemudian qala, Nabi mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, amal yang utama adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anakku, lewat hadis ini kita pahami amal yang utama setelah sholat, setelah
berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak sekali hal yang bisa kita laksanakan sebagai wujud dari birrul walidain kita, dari berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Banyak sekali. Insya Allah sangat banyak. Para ulama biasanya anak-anak membagi contoh perilaku yang merupakan perwujudan dari birrul walidain ini menjadi dua, yaitu pertama yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup. Sedangkan yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua ketika setelah meninggal dunia. Apa saja contohnya? Misalnya berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup anak-anak, tentu insya Allah anak-anak sudah bisa sendiri, sudah banyak. Apa coba contohnya anak-anak? Misalnya satu, ya tentu saja patuh kepada orang tua. Apalagi misalnya berkata yang lembut kepada orang tua. Maka dalam agamanya tidak boleh mengatakan ah atau ya, wala taqul lahuma uffin. Mengatakan ah saja tidak boleh. Apalagi yang lain misalnya anak-anak, yaitu melaksanakan perintah orang tua. Apalagi anak-anak mendoakan orang tua. Mendoakan ketika masih hidup juga bagian dari birrul walidain. Apalagi contoh yang lain anak-anak, misalnya adalah berbuat baik kepada orang yang orang tua itu berbuat baik kepadanya. Maka kita mempergalui teman dari orang tua kita, saudara-saudara dari orang tua kita, maka itu bagian dari birrul walidain juga. Kemudian ketika setelah meninggal, apa yang perbuatan birrul walidain yang bisa kita laksanakan anak-anak? Apa misalnya? Misalnya adalah mendoakan. Nah, tentu saja mendoakan ini adalah amalan yang utama. Kemudian apalagi misalnya kita melanjutkan kebaikan yang telah dilaksanakan oleh orang tua. Ketika orang tua dulu ketika hidup melaksanakan kebaikan, berbuat baik, maka kita melanjutkan. Itu bagian dari berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal dunia. Kemudian apalagi anak-anak, misalnya adalah melaksanakan agama, ya, taat agama, melaksanakan sholat, belajar agama, kemudian melaksanakan perintah Allah. Itu hakikatnya anak-anak itu adalah wujud dari berbuat baik kepada orang tua, baik orang tua kita masih hidup, terlebih-lebih ketika orang tua sudah meninggal. Yang lain contohnya apalagi anak-anak ketika berbuat baik, termasuk berbuat baik kepada orang tua ketika meninggal, yaitu misalnya adalah mewujudkan impian-impian orang tua. Dulu ketika hidup misalnya orang tua kita memimpikan, mengharapkan kita berinfak misalnya. Kemudian setelah meninggal kita melaksanakan. Ini hakikatnya adalah beberapa contoh anak-anak ya, contoh bagaimana birrul walidain atau hormat dan patuh kepada orang tua. Di antara keutamaan hikmah yang kita bisa ambil dari berbuat baik kepada orang tua apa? Insya Allah ridho Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu hakikatnya bergantung kepada ridho orang tua. Tatkala kita mendapatkan ridho dari orang tua, anak-anak, dengan kita berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapkan, apapun yang kita inginkan, termasuk ketika anak-anak menghendaki kesuksesan, itu insya Allah sangat bergantung pada bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Sudah terbukti anak-anak secara real, secara nyata bahwa orang-orang besar, orang-orang sukses itu ternyata dulu mereka adalah termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tua. Sehingga anak-anak insya Allah jalan terbaik untuk kita menjadi orang sukses diantaranya pastikan anak-anak saat ini termasuk menjadi orang yang berbaik kepada orang tua sebagaimana sabda Nabi ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, sebaliknya murka Allah juga termasuk akan menyebabkan murka kedua orang tua. Semoga anak-anak kita semua terhindar dari murka Allah dan kita menjadi orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi mempelajari tentang materi
hormat dan patuh kepada orang tua, sekarang kita akan memahami apa itu hormat dan patuh kepada guru. Prinsipnya anak-anak, sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan hormat kita kepada orang tua itu juga berlaku kepada guru kita. Karena sesungguhnya anak-anak, guru kita itu hakikatnya adalah juga orang tua kita. Kalau orang tua kita di rumah itu adalah orang tua biologis kita, tetapi guru kita hakikatnya adalah orang tua ideologis kita. Sehingga sebenarnya anak-anak, keduanya adalah orang tua kita, dan hal-hal yang berlaku secara umum kepada orang tua tentu saja berlaku kepada guru kita. Tetapi anak-anak yang perlu kita tekankan adalah di sini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya tata cara bagaimana kita mencari ilmu. Karena ketika anak-anak mencari ilmu, ketika anak-anak belajar, itu hakikatnya akan berhadapan dengan guru. Sebenarnya anak-anak menuntut ilmu dalam agama kita itu sangat berkait erat dengan bagaimana berakhlak atau memiliki adab kepada guru. Oleh karena itu dalam Islam itu ada kata at-ta'lim dan at-ta'dib, yaitu menuntut ilmu itu selain juga kita mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan, hakikatnya kita juga mendapatkan pembelajaran akhlak. Oleh karena itu anak-anak, ketika kita menuntut ilmu sebenarnya kita juga diharuskan untuk memiliki akhlak yang baik kepada guru. Siapapun guru kita, apapun pelajarannya, baik itu pelajaran agama, pelajaran non-agama, matematika, fisika, semuanya guru-guru kita itu harus kita bersikap mulia kepada mereka, karena hakikatnya akhlak kita itu menentukan pemahaman dan menentukan bagaimana kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Oleh karena itu anak-anak yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwasiat, beliau mengatakan tawadu'u liman tu'allimuna minhu. Beliau mengatakan bertawaduklah kamu kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kamu. Artinya apa anak-anak? Kita harus menghormati kepada mereka yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Itu tidak lain adalah guru-guru kita. Dan insya Allah anak-anak contoh berbuat baik, patuh, hormat kepada guru, insya Allah anak-anak sudah paham semua. Apa contohnya misalnya? Tentu saja anak-anak sudah bisa memahami. Contohnya ya, misalnya mencium tangan ketika pelajaran, mendengarkan guru kita, kemudian mentaati perintahnya, mengerjakan PR. Ini hakikatnya adalah bagian dari akhlak kita kepada guru. Terutama anak-anak yang sering kita lupa adalah akhlak kita setelah guru itu tidak mengajar kepada kita. Seringkali anak-anak itu menganggap guru ketika kita belajar kepada guru kita tersebut. Setelah guru tidak mengajar kita, setelah kita tidak belajar kepada guru tersebut, terus setelah lulus sekolah, seolah-olah kita tidak menganggapnya sebagai guru lagi. Nah, ini dalam agama kita anak-anak tidak ada mantan guru, ya. Jadi guru itu adalah selamanya. Siapapun guru kita, apakah mereka mengajarkan kita, sedang mengajarkan kita, ataupun telah mengajarkan kita, maka anak-anak kewajiban kita harus menghormati, harus hormat dan patuh kepada mereka, karena mereka sesungguhnya telah mengajarkan ilmu yang banyak kepada kita. Insya Allah anak-anak ketika kita hormat, ta'zim, ya, bukan su'ul adab, ya, ta'zim kepada guru-guru kita, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Dan insya Allah kalau kita betul-betul tulus dalam ta'zimnya, insya Allah bisa jadi wasilah ta'zim itu menjadi jalan kita untuk mendapatkan kemudahan-mudahan, mendapatkan kesuksesan dalam menjalani kehidupan kita. Oke anak-anak, sekarang kita akan melihat, kita akan cermati bersama satu tayangan video yang menceritakan berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silahkan anak-anak, saya mohon mencermati
tayangan video ini sehingga kita bisa mengambil pesan moral dari video tersebut. Silakan anak-anak simak bersama. Kopinya diminum dulu Pak, mumpung masih panas. Oh ya Bu, ini sedang menyiapkan perlengkapan untuk berangkat kerja Bu. Bulan depan Jaka udah mulai tes Pak. Kita masih punya tunggakan 8 bulan. Ya, bismillah. Nanti Bapak usahakan biar Jaka besok bisa mengikuti tes semesteran kedua ya Bu ya, agar Bapak nanti dapat rezeki. Sebentar Pak, Ibu ambilkan bekal dulu ya buat makan siang. Bu, Jaka dibangunkan lebih dahulu. Ini sudah jam 5.10 menit, belum sholat subuh dia. Iya Pak. Jam segini kok belum bangun Tona? Ayo bangun dulu, sholat subuh dulu. Kamu belum sholat subuh toh? 5 menit lagi Bu. Ibu berangkat kerja dulu, ntar Jaka sholat. Beneran tapi ya, 5 menit lagi bangun ya. Iya. Beneran loh. Iya, Ini Bu Bu. tinggal kerja ya. Iya. Soalnya Pak dibawa, jangan sampai lupa. Nggak sarapan dulu. Sudah Bu, tadi Bapak sudah makan 2 singkong rebus dan minum kopi. Saya kira sudah cukup. Bu, Jaka sudah bangun. Belum itu Pak. Bapak mau berangkat kerja nih. Iya, hati-hati ya Pak ya. Jaka, sholat subuh dulu. Bu, Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Pak. Iya. Jaka, Ibu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Bu. Bu. Loh, udah pada pergi nih. Pak, masuk ya Pak. Oh ya, silahkan. Masuk ya Pak. Ya. Bu, sekali-sekali jangan terlambat. Pasti akan saya traktir. Iya Pak, nanti lebaran saya gantiin traktir. Pagi Bu. Salamnya yang benar ya Jaka, coba diulangi. Pagi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka, Kuit melihat di buku piket setiap hari ada daftar kamu di sini. Kamu kalau bangun jam berapa? 6:30 Bu. 6:30 besok, jangan diulangi lagi. Iya, Bu. Sekarang sebagai sanksi kamu membaca surat pendek. Apa yang kamu hafal suratnya? Al-Maun bisa Bu. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Assalamualaikum. Kak, habis ini kita ada ulang matematika mendadak. Hah? Masa? Iya, nggak percaya. Terus ini gimana? Kalau gitu cabut aja lah kita yuk. Ayolah, gas lah.
Bro, ada apa? Kalau tadi ada suara berisik sekali bro. HP ku banting lah. Meja dulu aja masih dirawat. Iya Pak. Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak? Ya, barusan nih Bapak udah lelah nih. Tolong tas dan topinya baru belakang dulu ya. Iya. Mau dibuatin kopi apa mandi dulu, Pak? Bapak mandi dulu aja, Bu. Apakah Jaka sudah pulang, Bu? Belum, Pak. Ini Bu juga sedang khawatir sama Jaka. Tadi udah Ibu coba untuk menelponnya, tapi tetap saja tidak diangkat. Bapak mandi dulu aja, Bu. Sambil menunggu anak kita. Assalamualaikum. Bu. Ya Allah, Nak. Kamu tuh dari mana saja? Ibu cemas nyariin kamu. Makan dulu, Gi. Bu, HP ku tuh rusak. Tadi di sekolah aku banting. Aku harus beli HP baru, Bu. Terus tugasku banyak, harus beli laptop baru juga. Nak, kamu sabar dulu. Ibu sama Bapak itu masih berusaha untuk melunasi SPP-mu di sekolah yang masih kurang 8 bulan. Sedangkan gajinya Bapak di minggu ini itu buat beli beras dulu, buat kita makan sampai minggu ini selesai. Sabar dulu ya. Pokoknya harus beli ya, Bu. Nak, Jaka. Pak, Jaka nggak ada, Pak. Pak, Jaka nggak ada, Pak. Pak, Bapak, Jaka nggak ada. Pak, Pak bangun, Pak. Pak bangun. Bapak bangun, Pak. Pak bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Nak, Jaka, kamu udah pulang, Nak. Bu. Ayo, Nak, kita duduk dulu. Iya, Bu. Nak, setelah beberapa hari kemarin kamu tidak pulang, Bapak udah meninggalkan kita. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Bapak kaget melihat kamu nggak pulang, melihat kamu nggak ada. Tapi kamu yang sabar ya, Nak ya. Nanti Ibu antar ke makamnya Bapak, yang sabar. Oke anak-anak sudah melihat video tayangan tadi. Semoga video tadi memberi kita inspirasi tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari tayangan video tadi? Silahkan, mungkin anak-anak bisa mencermati kira-kira pesan apa yang berkaitan dengan materi kita tentang hormat kepada orang tua dan guru. Silahkan. Oke, yaitu tentang bagaimana kita harus takzim kepada guru ketika memberikan pesan-pesan yang baik, ketika kita ada masalah, ketika kita sedang menghadapi problematika, bisa jadi justru pesan-pesan dari guru kita itulah yang akan mencerahkan diri kita, yang akan memberikan pemahaman, dan justru itu akan menjadi titik balik di dalam perbaikan diri kita, sehingga diri kita lewat wasilah hormat dan doa guru-guru kita akan menjadi orang yang semakin baik menjalani kehidupan ini dan menjalani kehidupan kedepannya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian seluruh kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu pembelajaran submapel akidah dan akhlak dalam materi taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Insya Allah dengan anak-anak mempelajari pelajaran materi Al-Islam, insya Allah kita tidak hanya akan mampu mengerjakan tugas, tapi betul-betul akan menjadi bekal dalam kehidupan anak-anak menjalani kehidupan. Insya Allah
semakin kita memahami materi al-Islam, kita akan mampu mewujudkan dan merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah anak-anak semakin mendalam pelajaran kita, semakin mengamalkannya, kehidupan kita akan semakin cerah, kehidupan kita akan semakin lapang, dan insya Allah kesuksesan akan selalu bisa menaungi kita, baik kesuksesan di dunia insya Allah dan kesuksesan yang abadi yaitu di yaumul akhir kelak. Untuk tugas pertama yaitu anak-anak diharap setelah ini silahkan anak-anak meresum video pembelajaran ya berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini beserta tayangan video filmnya ya. Jadi silahkan anak-anak meresum materi video pembelajaran yang sudah Pak Rifai sampaikan, kemudian beserta juga dengan tayangan videonya. Silahkan anak-anak kerjakan. Yang kedua, anak-anak tugasnya adalah silakan anak-anak menghafal satu ayat dan satu hadis ya, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru beserta artinya ya. Sekali lagi anak-anak, untuk tugas yang kedua yaitu anak-anak menghafal satu ayat dan satu hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru beserta artinya ya. Nanti kita akan melaksanakan setoran hafalan ya berkaitan dengan materi ini. Silakan anak-anak dikerjakan dulu. Kemudian yang tugas yang ketiga, anak-anak silahkan anak-anak menulis yaitu contoh aktivitas keseharian anak-anak, aktivitas kegiatan sehari anak-anak ya yang rutin dilaksanakan. Saya mengharap anak-anak melaksanakan dengan jujur. Yaitu silahkan anak menulis ya, paling tidak 5 contoh perbuatan aktivitas yang anak-anak kerjakan harian ya, yang sudah betul-betul dikerjakan, yang merupakan perbuatan mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan 5 kegiatan yang merupakan contoh kegiatan yang merupakan bukan atau bertolak belakang atau bertentangan dengan kegiatan atau hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Sekali lagi anak-anak, yang ketiga silahkan anak menulis contoh ya atau kegiatan sehari anak-anak yang sudah betul-betul anak laksanakan yang merupakan pencerminan dari kegiatan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Silahkan ditulis 5 yang merupakan contoh aktivitas hormat dan 5 yang bertentangan dengan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tugas anak-anak adalah ini berkaitan dengan tugas refleksi. Silakan anak-anak merefleksikan, menulis ya apa yang anak-anak rasakan ketika anak-anak melaksanakan kegiatan yang merupakan pencerminan hormat dan patuh kepada orang tua, dan apa yang anak-anak rasakan ketika anak-anak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Jadi sekali lagi yang keempat, tugas anak-anak merefleksikan, yaitu merenungkan, merasakan, yaitu menuliskan kembali ketika anak-anak mengerjakan aktivitas kegiatan yang merupakan ekspresi dari hormat dan patuh kepada apa yang anak-anak rasakan ya. Jadi yang rasakan anak apa ketika melaksanakan kegiatan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan selanjutnya sebaliknya apa yang anak-anak rasakan ketika melakukan kegiatan yang merupakan kegiatan yang bertentangan atau bertentangan dengan nilai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Silakan anak-anak untuk tugas pembelajaran ini anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti bisa menjadi kegiatan untuk menambah pemahaman terhadap materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Demikian untuk materi dari saya tentang pelajaran ini. Mohon maaf jika Pak Guru banyak kesalahan dalam menyampaikan materi kita. Mari anak-anak kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.